Oke teman-teman, kita lanjut lagi sesi kedua setelah kita break sebentar tadi untuk isoma sama orang tua. Orang tua. Kita masuk ke poin nomor 30, yaitu untuk pembacaan pressure drop filter Bibo. Kita masuk ke AHUC 13, kemudian kita masuk ke filter yang paling bawah F9, yaitu adalah filter Bibo 3. Filter Bibo 3 ini adalah medium filter grade F9. Bibo 2 itu adalah H14 tingkat pertama. Bibo 1 adalah H14 tingkat akhir. Jadi di sini kita bisa melihat pembacaan pressure drop dari si medium filter Bibo 3 sekitar 141. Contohnya untuk AHU C13. Untuk Bibo 2 adalah filter H14 grade pertama, tingkat pertama. Bacaannya 267. Kemudian yang tingkat akhirnya 260 Pascal. Untuk maksimum pressure drop medium filter adalah 300 Pascal atau limit outnya adalah 250. Kemudian untuk HEPA maksimumnya 500 Pascal untuk action limit dan 400 Pascal untuk out limit. Jadi teman-teman kalau menemukan sudah mencapai out limit harus lapor ke engineering supervisor untuk dilakukan follow up di order berdasarkan kebutuhannya. Oke, itu sudah menjawab nomor 30 sampai 32. Kita masuk ke motorized damper. Nah, motorized damper ini adalah damper yang diatur menggunakan motorized. Jadi dia bisa buka tutup tergantung dari sistem yang berjalan. Misalnya AHUC 12. Pada saat mode night mode, maka return fan akan mati, jalur return akan tertutup, ditandai dengan motorized dampernya posisi off. Dan pada saat night mode beroperasi, contohnya C13, kondisi night mode digambarkan dengan C13, motorized dampernya open. Nah, ini night mode ya Pak, kayak gini? Enggak, ini sebenarnya day mode tapi modenya kita buat operator night mode, betul, karena C13 tidak digunakan untuk melakukan saving energi, kita operasionalkan night mode. Jadi saya juga menjelaskan sedikit kenapa mode AHU C12, C13, C14 dan C11 menggunakan dua mode, sedangkan AHU lain itu hanya menggunakan satu mode. Untuk AHU C12, C13, C14 dan D11 dianggapnya sebagai critical proses yang pada saat dilakukan mixing atau dilakukan sampling dispensing itu API-nya dalam bentuk masih serbuk, ada di dalam isolator. Jadi dilakukan modenya pada saat proses adalah full fresh air, jadi FACD on. Kemudian dia masuk di home-nya di bypass, masuk ke AHU, kemudian full fresh air 100% dibuang ke exhaust fan, jadi tidak dikembalikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa udara yang ada di ruangan itu benar-benar full fresh air. Apabila ada kebocoran, maka full semua udaranya akan terekstraksi keluar melalui exhaust fan dan difiltrasi dengan 3 tingkat filter Bibo. Begitu. Jadi umpamanya misalnya di mixing ada kebocoran isolator pada saat proses mixing, jadi debunya atau ada tumpah, debunya akan ada di ruangan. Nah, sistem AHU ini memastikan bahwa debu itu akan dibuang melalui exhaust fan, difilter, jadi API-nya tertahan di Bibo, tetapi sisa dari udaranya akan dibuang keluar. Nah, itu full fresh air, mode full fresh air ini menggunakan energi yang banyak karena semua temperatur RH yang sudah di maintain oleh HAU dibuang lagi ke exhaust fan. Jadi nanti harus ada proses berulang.
fresh air masuk, kemudian diturunkan temperatur RH tapi dibuang. Jadi di situ akan terjadi keborosan energi dibandingkan dengan AHU B12 yang prosesnya non kritikal karena di dalam insulator yang sudah kita pastikan keamanannya, tingkat security-nya lebih tinggi, maka dia akan melakukan resirkulasi. Nah, kalau proses resirkulasi ini memakan energi yang cukup hemat karena temperatur yang sudah dihasilkan masuk ke ruangan kemudian dikembalikan lagi ke dalam AHU untuk diproses, di-maintain ibaratnya. Jadi bukan proses dari awal dari nol. Jadi dia hanya melakukan maintain kondisi parameter temperatur dan RH seperti itu. Jadi kenapa C12, C13, C14, C11 modenya naik day mode pada saat proses? Karena prosesnya kritikal. Apabila ada kebocoran API dalam bentuk serbuk, maka harus dipastikan sistem AHU membuang semuanya keluar ruangan. Nah, begitu proses selesai, maka modenya akan pindah ke night mode. Pada saat mode night mode ini, udara yang dihasilkan akan disirkulasikan kembali ke AHU. Jadi return fan ini akan nyala dan volume damper ini akan nyala. Jadi energinya lebih rendah. Tetapi syaratnya tidak boleh ada proses yang berjalan, artinya di luar jam kerja. Pada saat night mode, AHU FACD juga akan mati sehingga energi chillernya akan turun sangat drastis. Seperti itu. Dan schedule-nya diatur setengah 12 malam akan menyalakan mode night mode, jam 7 pagi night mode-nya off. Jadi pada saat ada proses extend harus dipastikan mode night mode ini off. Jadi tidak boleh di non, karena kalau di non nanti dia akan masuk ke mode night mode padahal proses di produksi masih berjalan. Contohnya kayak sekarang kita lagi ada problem dengan filling, maka kita harus pastikan night mode-nya tidak berjalan otomatis jam setengah 12 nanti. Jadi off-nya kita lakukan operator. Tinggal nanti sebelum pulang harus diaktifkan secara auto lagi untuk yang night mode-nya. Operator apa itu? Non ya kan? Iya, non kan? Iya, operatornya di off, jadi dikembalikan ke non. Betul, jadi jangan sampai nanti dalam saat proses itu night mode-nya berjalan karena sifat prosesnya kritikal. Dan harus semua AHU itu di oper off, karena kalau salah satu AHU night mode-nya jalan, FACD akan mati. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Contohnya dulu pernah kejadian C12 sampai C14 sudah saya off night mode-nya Pak. Nah D11-nya masih auto lah ya. Salah satu auto FACD akan mati. Jadi harus 4-4-nya kita oper. Berarti ada perbedaannya selain suhu itu Pak. Kalau kita lupa, amit-amit lupa gitu ya buat night mode, mode oper, itu ngaruhnya ke pressure juga berarti Pak? Kalau pressure pada saat dia night mode, dia akan tetap termaintain. Jadi bedanya hanya itu tadi, hanya udaranya nanti dia akan sirkulasi. Mungkin agak lebih lama jadinya ya Pak. RH-nya juga nggak stabil. Dan jangan lupa FACD mati, berarti kadar oksigen yang ada di dalam ruangan itu sangat sedikit. Karena kalau fresh air-nya mati, berarti udara yang disirkulasikan itu bisa jadi udara yang minim oksigen, karena udara fresh air-nya hanya masuk melalui ducting tanpa didorong oleh FACD, fresh air. Jadi mungkin oksigennya ada, tapi mungkin orang akan bekerjanya itu lebih terasa lebih pengap. Tapi temperatur RH-nya dipastikan masuk selama 24 jam. Pressure pun juga akan masuk karena VAV-nya masih bisa maintain. Jadi sudah kita pastikan 24 jam VAV ini masih bisa mengcover pada saat night mode. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini kita masuk ke mode damper ya, tadi kita belum tes. Nah, kita bisa melihat statusnya di
motorized damper untuk supaya LHU di SMD. SMD artinya sensor motorized damper. Sensor motorized damper. Jadi dia melihat status dari si motorized damper. Kondisinya kalau hijau sama aja on. Dan kalau misalnya merah, contohnya di AHU C14 merah, maka dia statusnya adalah off gitu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya untuk yang nomor 34 adalah on off-nya gimana tuh? On off-nya. Nah, kalau untuk tadi pada saat night mode di jalur return normalnya dia akan membuka. Jadi dia hanya akan membuka di night mode. Kalau dia night mode-nya off, interlock switch-nya ducting return ya. Betul. Nah, pada saat dia night mode-nya on, maka dia akan membuka. Jadi interlock-nya terhadap kontrolnya si night mode. Jadi pada saat night mode on, motorized damper kebuka, return fan-nya akan on. Nah, berarti ini gimana? Dapat mengatur operasional on atau off unit motor. Nah, itu manual. Itu ceritanya beda lagi. Kita masuk ke nomor 36 mengatur operasional. Oh, tadi kan baru itu ya, nomor 33 ya. Kita nomor 34. Kita nomor 34. Nah, untuk yang nomor 34, kalau tadi kita melihat statusnya, sekarang kita bisa kontrol. Jadi kalau mau kontrol motorized dampernya mau ditutup, tinggal pencet off, operator, command. Maka motorized damper ini nanti akan menutup, akan off. Ini masih butuh waktu. Nah, kalau kita sambil nunggu, kita lari ke return. Return juga sama, statusnya ada SMD return. Jadi sensor motorized damper, kemudian kontrolnya ada CMD. Jadi kontrol motorized damper. Jadi ini juga, nah ini dampernya sudah mati. Jadi dia juga tidak langsung. Jadi seperti punya sirep, AHU sirep. Pada saat dia diperintah untuk on atau off, dia akan bergerak perlahan sampai nanti posisinya sudah kena switch sensor posisi 90 derajat tutup, maka dia akan memerintahkan feedbacknya ini untuk tutup. Begitu juga pada saat membuka. Kalau dia sudah level 0 derajat kondisi full open, dia akan memerintahkan si sensornya ini untuk melakukan feedback ke sistem bus gitu. Tapi itu hanya untuk ini ya, hanya untuk proses tertentu ya. Pada saat operasional tidak diperbolehkan untuk on off. Contohnya yang boleh adalah AHU C13. Kita tidak menyalakan kondisi night mode, tapi AHU-nya kita buat kondisi night mode. Night mode-nya off. Ini kita oper. Nah, berarti itu semuanya dioper berarti, Pak? Semuanya, maksudnya semua motorized dampernya dioper? Enggak. Kondisi sekarang? Enggak. Kalau yang hanya untuk C13. Yang lain kan berarti itu di NAN semua ya? Sistemnya NAN, betul. Yang lain saya di NAN. Interlock yang ducting itu? Betul. Ducting return itu? Betul. Nah, tadi untuk yang night mode tadi ya, kenapa kita lakukan oper, karena pada saat setengah 12 malam dia akan menyala otomatis, sedangkan proses masih jalan. Yang kita lakukan adalah mematikan secara manual supaya di setengah 12 tidak melakukan oper ke mode night mode padahal proses masih berjalan. Begitu. Terus yang 37 tadi sudah kita singgung juga, untuk melihat dan mengatur sistem operasional on off dari night mode. Ini kita tidak lakukan praktek karena masih ada proses. Tapi kalau mau dikontrol maka tinggal klik 2 kali, di slider ke on, dijalankan non atau operator. Kalau operator berarti manual, kalau non itu berarti tergantung dari schedule. Pak, kan itu kan tadi dengan mode itu ya, night mode sama night mode ya, itu kan bedanya cuman return fan dan motorized damper return. Itu kan ada filter, Pak. Maksudnya kan pasti kan udah partikel-partikelnya diserap lagi sama filter, Pak. Iya, jadi filter ini bibo nih kan. Iya, betul. Ini kan misalnya kata Bapak, misal disirkulasi itu kan lebih kerjanya lebih hemat gitu. Kalau misalnya ngebuang langsung ke exhaust fan itu kan lebih keras, berat ya, lebih boros. Kan kita kan ada filter loh. Betul. Kan lebih maksudnya bisa
ditekan di situ maksudnya kayak partikel-partikel itunya ya itu bisa juga. Jadi maksudnya seperti ini, pada saat proses demo partikel itu kan disaring oleh filter M9 kemudian masuk ruangan, buangannya ke H14 tapi dibuang. Terus kan di dalam ducting kita juga ada filter HEPA juga kan? Dalam ducting. Sealing ya. Kan harusnya kan biarpun kita mode night mode sebenarnya udah tercover sama bigo sama sealing gitu Pak maksudnya Pak. Maksudnya pada saat proses tidak dijalankan night mode karena kalau konsep tadi benar sih untuk partikel nggak akan pengaruh toh kalau misalnya ada API dia bablas tersaring oleh filter Bibo kemudian masuk ke AHU pun ada H14 di sealing. Nah tapi kita ingat yang penting dalam saat proses adalah jumlah oksigen yang masuk ke dalam satu ruangan. Pada saat night mode, FACD mati, berarti supaya oksigennya berkurang. Maka ada di proses produksi itu jumlah oksigennya lebih rendah dibandingkan dengan yang dibutuhkan pada saat proses. Jadi orang akan lebih cepat merasa lelah. Iya, ngap. Bahwa teman saya bilang ngap. Jadi makanya night mode itu hanya dijalankan di luar proses produksi. Walaupun dari segi safety-nya tetap aman ya kalau pada saat ada kebocoran API juga night mode kan juga sirkulasi itu ya sama aja kan. Harus boleh night mode. Itu night mode kan. Sirkulasi ya. Sirkulasi. Dari hidung langsung ke mulut. Oke, untuk yang AHU sudah ada pertanyaan. Ini saya teori dulu, nanti prakteknya akan bergantian. Jadi karena tim maintenance juga lagi ada troubleshooting piston ya, nanti berarti tinggal tim utility dulu yang lakukan praktek. Ada pertanyaan sampai sini untuk AHU? Cukup banyak. Kita masuk ke exhaust fan. Jadi di sini ada poin exhaust fan cuma 2 grup, exhaust fan grade C dan D, C doang ya, C dan grade D. Jadi cuma ada 2 grup. Nah kita mulai ke C dulu deh yang lebih aman. Kita masuk ini dari ulang lagi. Kalau misalnya dari login awal masuk ke BMS, klik usernya engineer, kemudian masuk grafik, pilih untuk yang exhaust fan. Kita contohnya adalah masuk exhaust fan C13. Exhaust fan di kelas C dan D, khususnya untuk yang C12 sampai D11, exhaust fan yang mempunyai mode night mode memiliki 2 exhaust fan yang berjalan secara bergantian. Tujuannya buat apa? Pada saat salah satu exhaust fan terjadi fail, maka exhaust fan yang unit kedua atau unit backupnya dapat langsung diaktifkan. Jadi tidak mengganggu proses produksi, tetapi switchingnya berjalan secara manual. Harus di switching secara manual. Jadi tidak ada schedule minggu ini pakai yang exhaust fan main, yang minggu depannya pakai yang backup, nggak seperti itu. Jadi di opernya secara manual. Tujuannya supaya memastikan dulu dari si engineer, memastikan bahwa sistemnya berjalan, baru nanti bisa lakukan oper. Dan opernya pun jangan sampai ada di dalam proses produksi. Jadi bisa dilakukan di pagi hari sebelum proses. Yang backupnya ini sama ini ya? Enggak. Kita nggak ngomong satu main 2 backup, tetapi unit 1 dan unit 2 gitu aja. Ya. Jadi ini kenapa C12 unit 1 kita off ya? Ini kan ada masalah. Ya. Jadi kita lakukan oper ke yang 2. Ini pun juga sama. Nah ini jalannya semua kebetulan lagi jalan yang unit kedua. Yang unit grade D-nya lagi jalan yang nomor 1 gitu. Jadi itu sih tujuannya. Jadi kalau ada problem misalnya V-beltnya putus. Oh iya, exhaust fan ini sistemnya beda dengan AHU. Kalau AHU itu direct drive, artinya dia si blowernya langsung berhubungan dengan si unit motor. Nah kalau yang exhaust fan ini belt drive, jadi dia memiliki V-belt. Jadi si motor
untuk menggerakkan si blower membutuhkan penyambung daya yang kita sebut sebagai V-belt. Jadi makanya maintain untuk exhaust fan ini agak lebih ribet, karena namanya V-belt itu kalau dipakai dalam waktu tertentu nanti dia akan mulur ibaratnya, Getas, jadi ya? kendor. Ya bisa getas juga. Sama crack gitu ya Pak. Betul, crack. Makanya maintenance-nya benar-benar harus diperhatikan. Kita menjaga defleksinya, kekencangannya tidak boleh lebih dari 1 atau 2 cm. Kemudian yang keduanya kita lakukan maintenance V-beltnya dengan belt dressing. Belt dressing itu untuk menjaga supaya si V-beltnya lebih awet gitu. Oke, kita masuk sama seperti unit AHU. Kita akan mengontrol dari segi on off nya dulu. Saya ngambilnya mana nih? C12 dulu lah, C13 dulu. Nah, C13 ini modenya untuk yang unit kedua, kondisinya on. Kalau kita mau mematikan cukup pencet off, oper, command. Maka nanti exhaust fan-nya akan mati. Kalau kita mau nyalakan, on, oper. Jangan lupa oper ya, karena dia di switchingnya secara manual. Nah, pada saat off tadi, boxnya akan berwarna merah, kontrolnya, motor damper juga akan berwarna merah. Contohnya ini nih, ini sudah kontrolnya off, box blowernya merah, box motor dampernya juga merah. Terus ini yang juga rada miss di teman-teman utility pada saat melakukan lockseat bus, unit sensor FMS ada cuma di unit pertama, tetapi sebenarnya dia ada di unit percabangan setelah unit pertama dan unit kedua. Artinya kalau unit kedua berjalan, Pak, ini FMS-nya nggak ada, karena FMS-nya ada di sini. Jadi ini bisa dilihat walaupun si AHU-nya exhaust fan-nya unit pertama mati. Jadi tetap sensornya bisa dibaca di C1 unit pertama gitu. Jadi jangan sampai miss untuk dari lockseat. Nah, selanjutnya untuk poin nomor 6 exhaust fan, status trip sama segitiga statusnya harus berwarna merah. Berarti dia kondisinya tripnya tidak aktif atau motornya normal. Kemudian untuk unit exhaust fan, nah ini kalau tadi mode secara keseluruhan sistem, ini kita melakukan operasional si blowernya saja. Ini kenapa jadi nyala? Oh ya, ini nyala. Ini kenapa mati? Oh, ini kenapa tadi dimatiin? Oke, contohnya adalah ini, kita yang aman C13, CEF. Kalau kita matikan operator, maka statusnya akan mati, blowernya nanti akan berwarna merah perlahan. Kupingnya tajam juga itu. Merhatiin sirat. Nah, jadi kalau nanti di on juga nanti dia akan berjalan. Gitu ya. FMS-nya sama, kita bisa membaca value-nya di FMS exhaust fan, nilai FMS dari exhaust fan yang berjalan 1890. Untuk settingnya ada di SMF, set FMS. Jadi setting flow measuring sensor. Jadi di sini kita bisa mengatur sisi flow yang diinginkan. Itu nanti akan berimpact kepada loadnya si inverter exhaust fan. Kemudian VSD sama, mengatur secara manual loadnya dari si inverter, akan langsung direct impact ke operasional exhaust fan-nya. Kemudian motor damper juga sama, kalau kita kondisi on dia hijau dan statusnya juga si dampernya hijau, tapi kalau kita off boxnya merah dan status dampernya juga merah. Itu exhaust fan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sama dengan AHU sebenarnya tidak ada bedanya, cuma lebih sedikit aja karena tidak ada kontrol temperatur, kontrol heater, dan kontrol
dari filter Bibo. Berarti exhaust fan itu nyalanya pada saat day mode ya Pak? Exhaust fan day mode dan night mode selalu nyala 24 jam ya? 24 jam. Jadi kalau kondisi day mode full fresh air dibuang ke exhaust fan, dibantu kan pada dibantu saat sama night ini, mode kan? ada sebagian yang kembali dan sebagian kecilnya akan dibuang ke atas. Tapi yang kembali akan lebih banyak. Kenapa? Karena ductingnya lebih dekat ke AHU dibandingkan ke exhaust fan. Exhaust fan kita di lantai 4. Jadi tetap aja ada beberapa udara yang dibuang itu untuk memastikan adanya pertukaran udara. Gitu. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya adalah pemeriksaan pressure drop ceiling HEPA. Nah, di sini masuk ke filter sensor. Kemudian kita bisa melihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? 24 ditambah 2, 3, 4, 5, 24 tambah 9 berarti 33 filter sensor. Nah, yang kita bisa lihat dari filter sensor ini adalah status dari pressure drop ceiling HEPA. Ceiling HEPA itu ada di ruangan, grade-nya tergantung dari kelas AHU-nya. Kalau kelas B dan kelas B itu H14, kelas C dan kelas D itu H13. Jadi di sini bisa melihat statusnya saja karena menggunakan sensornya adalah pressure switch. Jadi kalau switch itu tercapai set point akan muncul sinyal alarm, tetapi kalau reading dia nggak bisa, value aktualnya dia tidak bisa baca, hanya switching. Jadi kalau kita mau melihat adalah pilih poinnya, kemudian nanti kita akan melihat kalau clean dia akan berwarna biru, tapi kalau dirty dia akan berwarna merah. Berarti kalau merah dia udah awas gitu ya? Sorry, bukan merah, kuning. Kuning awas gitu. Blinking kuning. Blinking kuning berarti dia nanti Belum pernah lihat. Belum pernah lihat karena sensor ceiling HEPA itu bisa dipastikan tidak akan blok. Gue pernah Kecuali nyoba doang. iya, waktu instalasi sama kalau nggak salah ada salah satu. Nyoba itu ya. Jadi filter kita itu ceiling HEPA digantinya bukan karena blok, karena integritinya fail. Keseringan. Gitu. Jadi buat bocor. Jadi justru bukan itu bukan jos. Justru Kan sering gitu itu. pengotornya malah dari kegiatan integrity. Pingsan. Aman nggak Bos? Aman nggak, Bang? Aman. Kalau nggak kerja malah sakit badan. Iya, nggak apa-apa. Ntar abis ini tinggal dikit lagi kok. Kerja malah mabok. Iya. Kalau kerja mabuk, kalau teori malah mabok, sama aja. Kerja enggak? Nggak kerja mabok. Oke, kita masuk ke alarm. Monitoring alarm. Nah, kalau monitoring alarm, teman-teman bisa lihat dari gambar lonceng. Ini ada gambar lonceng ya. Mana? Lonceng mana Pak? Nih lonceng nih, lonceng warna kuning. Lonceng apa? Pak kan biasanya dikasih speaker di situ. Itu lonceng apa Pak? Kamu nggak kedengeran? Karena enggak. Kan itu sana. Tuh. Bisa itu. Berarti itu lonceng apa? Alarm. Lonceng alarm. Oh, Alarm ya, bukan lonceng yang lain, alarm. Jadi warnanya kuning, bunyinya kalau di speaker PC cuma tangting doang, tandanya adanya alarm. Nah, kita bisa lihat dari page alarm ini. Nah, ini yang aktif ada 21 alarm. Oh, itu berarti nilai aktif alarmnya ya Pak? Betul, jumlah alarm yang aktif kita lihat warnanya kuning, statusnya adalah alarm. Kalau warnanya biru itu statusnya normal. Nah, yang kita mau lihat di sini adalah pada saat teman-teman melihat adanya alarm, kalau ini rata-rata temperatur RH, kalian bisa lihat RH berarti room humidity, RPM room pressure monitoring, RT berarti room temperatur. Ini rata-rata adalah alarm yang terjadi di sistem bus karena IMS itu ada tiga sensor yang dipantau.
pressure RPM, kemudian temperatur atau RT, dan humidity atau RH. Selain dari RT, RH, RPM adalah alarmnya bus, yaitu ada filter, kemudian ada AHU trip, itu akan muncul di dalam sini. Nah, di sini room temperature dan room pressure munculnya banyak karena contohnya misalnya nih 421 nih kemungkinan AHU mikro D31. Nah, ini ada yang merah atau ada di AHU F34. Enggak juga ya. Ya pokoknya di area situlah AHU D13. D31. Nah, pada saat teman-teman melihat alarm ini, untuk sistem yang IMS kita nilai bukan tidak kritikal, tetapi ini wajar akan muncul pada saat ada misalnya ada sesuatu yang mengakibatkan dia OOS itu, misalnya sirep. Pada saat format change, maka pressure ruangan itu akan semuanya high. Wajar kalau nanti dia pressure-nya naik. Kita coba pantau kayaknya. Nah, iya betul. Ini contoh pada saat si rep kondisi saya nggak tahu, mungkin format change, mungkin maintenance mode, tetapi yang pasti pada saat dia terjadi perubahan format selain mode produksi, si rep akan naik pressure-nya mempengaruhi dari si AHU. Jadi pressure ruangan ini akan naik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kuning semua, room pressure, maka alarm yang ada muncul di sistem bus adalah RPM. Gitu ya. Nah, kita akan coba meng-ACK salah satu. Contohnya ini aja nih. Ini dibuat tes alarm untuk memastikan bahwa alarm di tempat kita itu aktif. Nah, kalau sudah aman, bisa di-acknowledge dengan cara pilih poin alarmnya, kemudian tekan tombol ACK. Di sini ada tombol ACK. Ini ada erase. Ini udah di ACK ya. Ini yang belum di ACK dulu. Misalnya contohnya ini. Scrolling biar dia diam. Ini ya contohnya, kalau kita mau ACK kita bisa tekan tombol ini. Ada lonceng dan tombolnya itu centang. Itu berarti kita memang ACK alarm. Kalau diklik nanti akan muncul tombol lonceng. Berarti itu sudah kita nyatakan, oh iya saya sudah tahu ini ada alarm. Itu. Nah, kemudian kalau mau menghapus, ini bisa klik kanan atau bisa klik erase alarm. Contohnya kita yang aman dihapus adalah ini tes 2. Kalau kita mau hapus tinggal klik, maka tes 2 akan hilang. Scrollingnya jalan ini. Ya, seperti itu pokoknya caranya. Jadi di sini bisa diatur. Kalau alarm muncul lagi itu, Pak. Kalau alarm dia muncul lagi. Contohnya RPM ini saya ACK, dia lonceng, kemudian saya erase alarm. Nah, dia akan hilang. Tapi kalau nanti misalnya durasi tertentu dia akan muncul lagi. Kalau alarmnya belum hilang, gitu ya. Dan alarm untuk sistem IMS ini cukup banyak karena ya tadi faktor format change, faktor misalnya di lab exhaust fan sitonya nggak dinyalain, fume hood-nya nggak dinyalain, juga akan terjadi overpressure seperti itu. Yang kritikal adalah kalau menemukan alarm room temperatur atau room RH di AHU misalnya kelas BCD. Nah, berarti itu ada problem dengan temperatur dan RH. Tapi kalau room pressure kita tahu ada penyebabnya, misalnya B12 lagi ada format change, pressure-nya berantakan, itu aja. Gitu. Ada pertanyaan? Bola? Ada, Mas Irwan? Kayaknya lagi itu. Lagi mikir. Lagi menebak-nebak. Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau udah ngerti maksudnya. Betul. Nah, dua langkah terakhir ini kita manual di lapangan. Yang selanjutnya adalah operasional AHU dan exhaust fan secara manual via inverter. Berarti kita nanti ke unit AHU-nya.
sama kita monitoring pressure drop filter Magnehelic untuk Bibo yang kita akan melihat di unit Bibonya sendiri. Itu. Ini berarti yang di PCI sudah selesai. Jadi sengaja di ini nggak Pak? Sengaja di ini. Nanti diajarin ini nggak? Yang Bacanya aja. Kalau jas saya nggak ngajar. Yang mana Pak? Jadi yang mana? Enggak, yang kemarin aja sih. Oh, itu nggak termasuk Pak ya? Oke, saya pause. Oke, kita masuk yang di inverter. Jadi di sini mode defaultnya adalah auto on. Jadi tombol ketiga dari kiri. Tapi kalau kita mau matikan, tinggal pencet off. Maka nanti inverter akan turun perlahan, ada proses ramping. Nah, kita mau coba yang selanjutnya adalah hand on, atau kita mau atur berapa frekuensi yang kita inginkan. Jadi bisa klik slidernya kiri kanan, mau nyeting berapa, misalnya 20, maka nanti dia akan naik ke 20 Hz. Nah, ini dilihat ya, ada indikatornya. Ini 20 Hz, maksimal 43, segitiga bermuda. Atau kita mau naikin 30, maka yang putih itu adalah set point, hitamnya nanti akan ngejar. Tuh, ini mode hand on. Kalau kita mau balikin ke auto, ya udah tinggal pencet auto on. Ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut ke Magnehelic Bibo. Belum diinstal kan? Oke, kita masuk ke pemeriksaan filter. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada garis jarum merahnya, itu menunjukkan aktual dari pressure drop. Dia satuannya inch of water, jadi konversinya adalah 1 inch water itu adalah 250 pascal. Jadi kalau 1 itu 250, 2 berarti 200, 2 berarti 500. 1 250, 2 adalah 500. Nah, kalau medium filter dia sekitar 300, maka set point-nya sekitar 1,75 kalau nggak salah. Nah, kalau yang filter EVA-nya itu di titik 2 atau 500 pascal. Jadi konversinya seperti itu. Ada pertanyaan? Ini tandanya Pak ya? Ya, ini tanda merah ini buat. Kalau udah pressure drop kan? Betul. Tercapai. Betul, udah tercapai. Tandain. Tapi inti dari Magnehelic ini yang penting adalah lihatnya di bus. Karena alarmnya munculnya di bus. Jadi di sini hanya untuk cross check aja. Kan beda pembacaan kan? Betul, beda pembacaan kita harus adjust. Nah, itu modenya masuknya ke mode admin. Berarti Oke, sampai di sini training OJT kita. Terima kasih, selamat malam.